Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Ada ayat dari Mazmur pasal 139 ayat yang 11 berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang ku buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu tidak henti-hentinya mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kasih sayang-Mu tidak henti-hentinya Tuhan, baru bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kau berkati setiap kami, dari apa yang kami nyanyikan Tuhan, dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Engkau pakai seluruh kehidupan kami seutuhnya dalam tangan-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan jalannya pada kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mengarilah kuasa Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini Tuhan. mengalirlah
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan, ini hati kami Tuhan, yang merindukan lawatan Engkau Yesus. Tuhan, mungkin dalam 1 minggu ini kami banyak melakukan dosa di hadapan-Mu Yesus. Engkau boleh berkati setiap kami Tuhan. Engkau boleh ampuni kami Tuhan. Kami ucap syukur juga atas kasih karunia-Mu yang selalu baru atas setiap kehidupan kami. Atas kasih sayang-Mu yang tidak henti-hentinya baru bagi setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih atas pengampunan-Mu yang sangat besar bagi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Engkau yang menciptakan segalanya dan merangkai segalanya untuk kehidupan setiap dari kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Engkaulah pemilik kehidupan Tuhan. Haleluya Yesus. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran.
rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan, apakah kami sungguh mengenal Engkau? Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau, Yesus? Bila Kau buka mata kami, Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. bila Kau buka mata kami, Tuhan, dan lihat wajah-Mu, Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau boleh berfirman kepada setiap kami, menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, bahkan menolong kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu di dalam keterbatasannya berkata-kata. Kiranya Roh Kudus akan menolong untuk boleh menyampaikan berita firman ini dengan tepat, sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan mengurapi setiap kami yang bersama-sama mendengar akan firman ini. Kiranya kami juga ditolong oleh Roh Kudus yang sama untuk kami boleh melakukan akan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam rangka esok kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan satu tema, Aku dan Negeriku. Satu bagian yang perlu kita pikirkan, saudara, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa peran kita di dalamnya? Biarlah firman Tuhan boleh mencerahkan kita pada hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 13 ayat 1-7. Roma 13 ayat 1-7, demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih sekolah dasar, sekitar tahun 80-an. Seringkali diminta oleh sekolah untuk menuliskan cita-cita saya. Atau mungkin menulis di buku kenangan teman saya. Biasanya menuliskan nama, alamat, tanggal lahir, hobi, dan akhirnya cita-cita. Ketika menulis cita-cita, apa yang sering saya tulis, saudara? Masih jelas dalam ingatan saya, baik saya maupun teman-teman saya seringkali menuliskan cita-citanya itu adalah menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya pikir, saudara, kita mungkin hari-hari ini jarang akan menemukan hal yang seperti itu. Banyak anak-anak cita-citanya menjadi gamer, menjadi YouTuber. Memang, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak pilihan.
Tetapi sesungguhnya, saudara, kalau dipikir lagi, mengapa tidak ada satu cita-cita yang mulia itu? Jangan-jangan, saudara, karena ada berbagai kekecewaan. Ada banyak keburukan perilaku beberapa tokoh-tokoh yang mewarnai perjalanan bangsa ini. Apalagi ketika kita melihat sejarah yang kita pelajari ternyata dianggap mengalami sebuah pemutar balikan fakta. Yang dulu kita yakin sebagai sebuah kebenaran, ternyata itu dikatakan sebagai sebuah rekayasa. Akhirnya, saudara, hal ini seringkali menimbulkan kehilangan dalam diri banyak orang. Kehilangan apa? Saudara, kehilangan sebuah kepercayaan, kehilangan sebuah kebanggaan sebagai bangsa, bahkan kehilangan rasa cinta terhadap bangsa ini. Sampai pada akhirnya, saudara, hal ini dapat membangun satu generasi yang tidak peduli pada bangsanya. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Kristen? Bagaimana kita harus bersikap, saudara, terhadap pemerintah kita, bangsa kita ini? Paulus menuliskan dengan tegas bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Saudara, jemaat diminta tunduk pada pemerintah, di mana ini dapat dimengerti sebagai sikap hormat dan patuh pada lembaga yang memegang kendali kekuasaan itu. Kalimat ini merupakan kalimat yang sulit, saudara. Apakah Paulus tidak tahu kalau ada penguasa yang bobrok moralnya? Apakah ia tidak sadar ada pemerintah yang jahat? Kalau demikian, saudara, mengapa ia menegaskan akan hal ini? Paulus memberikan alasannya. Yang pertama adalah karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu, saudara, ditetapkan oleh Allah. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang baik, tentu kita tidak masalah dengan statement ini. Namun ketika pemimpin kita itu korup, pemimpin kita itu tidak bersikap adil, kita bertanya, bagaimana mungkin mereka itu ditetapkan oleh Allah? Kalau ditetapkan oleh Allah, mengapa kadang kita menemukan hal-hal yang salah di dalam pemerintahan? Apakah Allah salah menetapkan? Paulus menegaskan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Kalimat ini, saudara, menunjukkan bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia berdaulat atas semuanya. Bahkan terhadap hal-hal yang sepertinya tampak aneh, tampak tidak adil, atau malah membuat kita bertanya mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi. Namun, saudara, di dalam keterbatasan kita memahami akan pikiran dan rencana Allah, kita menemukan firman-Nya yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Daniel 2 ayat 21 menyatakan Ia adalah Allah yang memecat raja dan mengangkat raja. Terhadap Nebukadnezar Raja Babel yang menghancurkan Yerusalem itu, Tuhan berfirman melalui Yeremia, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Yahweh itu, saudara, menyebutnya sebagai hambaku. Kata yang sama yang digunakan oleh Paulus, bukan? Ketika Pilatus yang akan menjatuhkan hukuman kepada Yesus berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Saudara, semua pemerintahan itu ada dalam kendali Allah.
Orang Kristen di Roma dan kita di zaman ini perlu sadar bahwa adalah kehendak Tuhan untuk mengatur kita itu melalui pemerintahan manusia. Bahkan Wahyu 11 ayat 15 menyatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya itu. Dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara, ini hal yang harus kita sadari. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Tuhan itu tidak tidur. Ia tetap memegang kendali atas dunia ini. Ia yang mengangkat dan menurunkan raja-raja itu. Orang-orang penguasa mungkin boleh mereka-reka segala macam. Tetapi di balik semuanya itu, saudara, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang mengaturnya, yang mengarahkan pada apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, mengapa kita diminta tunduk pada pemerintah? Yang kedua adalah karena keberadaan pemerintah itu baik bagi kita. Keberadaan pemerintah itu, saudara, baik bagi kita. Mengapa bisa demikian, saudara? Saya ingin memberikan gambaran. Saya yakin sebagian besar dari saudara pernah bersekolah. Kita pernah merasakan kondisi di dalam sebuah kelas kalau ada guru dan tidak ada guru. Ketika ada guru, kelas tampak tertib, saudara. Ketika guru meninggalkan kelas, disitulah pesta pora dimulai. Dan saya yakin, saudara, sebagian pelaku pesta pora di kelas itu ada di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Keberadaan pemimpin itu penting, saudara. Adalah kehendak Tuhan untuk mengatur dunia manusia ini melalui pemerintah-pemerintah. Otoritas pemerintahan itu adalah alat pilihan Allah untuk mengatur dunia manusia ini. Ini pula yang menjadi dasar argumentasi Paulus. Ia menyatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Mengapa? Dia katakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kesimpulannya apa katanya? Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Mereka dikatakan melawan rencana dan tujuan Allah. Pertanyaan berikutnya, saudara, adalah rencana dan tujuan apa? Ayat 3 dan 4 menyatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Artinya, saudara, Paulus itu menegaskan bahwa melalui para pemimpin yang adalah hamba Allah itu, perbuatan jahat itu ditahan. Melalui apa? Melalui ketakutan akan hukuman. Tindakan-tindakan yang jahat itu dihukum. Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu dikembangkan dan didorong. Allah itu menginginkan agar manusia itu hidup di dalam keharmonisan, kedamaian, dan ketertiban. Ketika pemerintah dan para penguasa melaksanakan kekuasaan mereka sejalan dengan tujuan Allah, mereka itu bertindak sebagai imam-imam Allah demi kebaikan masyarakat secara umum. Pada tahun 2013, 2014, dan 2016 ditayangkan film dengan judul The Bird. Film itu, saudara, menceritakan bahwa setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat memberikan waktu selama 12 jam pada tanggal 21 Maret bagi warganya yang ingin meluapkan dendamnya, melampiaskan kekesalannya,
atau apapun itu dengan cara mereka bisa membunuh, merusak, dan lain-lain. Momen itu, saudara, disebut hari pelampiasan. Pada hari itu, segala layanan masyarakat dihentikan. Pembunuhan dan aksi kriminal lainnya dilegalkan di dalam kurun waktu 12 jam. Dan ketika momen itu datang, orang-orang pun bebas melakukan kejahatan apapun. Entahkah itu mencuri, membunuh, merampok, dan sebagainya. Apa dampaknya? Selama 12 jam, Amerika Serikat itu seperti neraka. Pembantaian besar-besaran, saling melampiaskan dendam. Bahkan tidak jarang sesama anggota keluarga saling membunuh. Mereka berharap hari pelampiasan akan berdampak pada merosotnya angka kriminalitas di Amerika. Mereka berharap berkurangnya kemiskinan karena banyak orang-orang miskin yang dibunuh. Beberapa orang murni memang ingin melakukan pelampiasan karena adanya dendam akibat tragedi buruk yang pernah dialami sebelumnya. Atau rasa kecewa yang harus dibalaskan dengan membunuh orang-orang yang menyakitinya. Tetapi saudara, tidak sedikit pun yang melakukan pelampiasan dengan cara membantai para gelandangan, orang miskin, dan para pengangguran itu. Pada akhirnya, tidak ada yang namanya rasa aman di muka bumi. Salah satu komentator menyatakan, kalau film ini terjadi di dunia nyata, maka bumi akan hancur. Sebab tidak ada orang yang mengaturnya di sana. Tuhan itu menempatkan pemerintah menjadi alatnya untuk menjaga keharmonisan dunia ini. Pemerintah memiliki peranan yang positif untuk menjalankan rencana Allah untuk manusia. Kalau sampai mereka berlaku sewenang-wenang, mereka tidak mengupayakan kesejahteraan umat, maka Allah sendiri yang akan menghakimi mereka. Bagi kita orang percaya, saudara, dipanggil untuk menghormati pemerintah. Sebab apa? Pemerintah itu, saudara, ditetapkan oleh Allah. Nasihat-nasihat ini, saudara, memang berdasarkan konteks di mana pelayanan Paulus berada di dalam sebuah dunia di mana hukum dan peraturan Romawi itu telah menciptakan kedamaian dan tata tertib secara relatif, yang menyebabkan penyebaran Injil itu terjadi dengan cepat. Namun, saudara, ternyata di tengah-tengah penganiayaan, Rasul Petrus juga menyatakan yang sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati, saudara, orang-orang yang berbuat baik. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, komitmen kita kepada Kristus itu adalah di atas segalanya. Dialah raja di atas segala raja itu. Ketundukan kita dan penghormatan kita kepada pemerintah adalah bagian dari ketundukan kita kepada Dia yang mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Paulus itu mengatakan, kewargaan kita itu adalah di dalam surga. Tetapi, saudara, bukan berarti kita itu mengabaikan keberadaan kita sebagai warga negara ini. Saya pikir tidak kebetulan kita berada di negara Indonesia ini. Kita tidak pernah bisa memilih dilahirkan di mana dan dari bangsa apa, bukan? Tidak pernah ada tawar-menawar ketika kita mau dilahirkan. Jika kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, tentu ada rencana Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan mau agar kita itu, saudara, memberkati Indonesia ini dan menjadi berkat bagi Indonesia. Karena itu, saudara, kita perlu mensyukurinya. Sekalipun kita melihat ada banyak koruptor di negara kita, mengapa kita tidak bersyukur untuk para pemimpin yang bersih?
Sekalipun kita masih melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di negara ini, mengapa kita tidak bersyukur, saudara, untuk keputusan-keputusan bijaksana yang pernah diambil? Sekalipun, saudara, ada diskriminasi yang kita rasakan, mengapa kita tidak bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang masih terbuka yang kita alami? Di tengah carut-marut perekonomian negeri ini, mengapa kita tidak bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang masih ada di dalamnya? Saudara, setiap kali saya membaca berita atau menonton televisi dan melihat ratusan ribu, bahkan jutaan penduduk mengungsi, meninggalkan negerinya di Syria, Libya, dan berbagai daerah yang lain, saya masih boleh melihat ada pemeliharaan Tuhan, saudara, dalam negeri ini. Tidak saja kita perlu mensyukurinya, kita juga perlu mendoakannya. Di tengah-tengah perlakuan yang tidak adil yang terjadi, dan mungkin pernah kita alami di negeri ini, kita perlu berdoa bagi negeri ini. Saudara, setiap kali sebuah kebenaran akan muncul, maka iblis itu akan berusaha menghancurkannya. Karena itu kita perlu berdoa bagi mereka yang mencoba, saudara, untuk tegak berdiri di dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu. Sebagai orang Kristen, Tuhan itu memberkati kita untuk kita itu boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa ini melalui kita. Tuhan memerintahkan kepada umat Yehuda yang berada di Babel, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, mungkin kita berpikir, untuk apa kita mencintai negeri ini dan berdoa bagi negeri ini? Ingatlah, bukankah kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kita juga? Tidak hanya itu, saudara. Yang terakhir, kita perlu berkontribusi. Kita perlu mengupayakan kesejahteraan bangsa kita. Dimulai dari mana, saudara? Lakukan hal praktis yang bisa kita lakukan dengan mudah. Misalnya melalui partisipasi kita di dalam mengikuti himbauan pemerintah, khususnya berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini. Kita coba melakukannya, saudara. Supaya apa? Supaya ada kesejahteraan bagi bangsa ini. Supaya wabah ini boleh cepat ditangani. Kalau kita tidak peduli, saudara, bagaimana kita bisa menjadi bagian di dalam mengupayakan kesejahteraan bangsa ini? Bagaimana kita bisa berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa ini? Saudara, mulailah dari rumah kita, dari tempat kerja kita, dari gereja kita. Mungkin kita tidak menjadi gubernur, mungkin kita tidak menjadi wali kota atau memiliki jabatan-jabatan tertentu, tetapi kita bisa menyejahterakan mereka yang bekerja pada kita, membuka lapangan pekerjaan, membantu yang membutuhkan, atau menolong mereka yang tidak bisa sekolah. Saudara, ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin mengurangi keuntungan usaha kita, kadang-kadang mungkin tidak rugi, hanya keuntungan itu menjadi sedikit berkurang. Saudara, mari kita juga belajar melihat lebih jauh. Apakah itu untuk membangun bangsa ini ke depan? Saudara, pengorbanan saudara untuk rela keuntungan berkurang sedikit adalah bagian dari saudara membangun bangsa ini lebih baik. Pengorbanan saudara membayar pajak, jika itu membuat pemerintah ini lebih bisa menyejahterakan masyarakat, mengapa tidak? Mungkin saudara berkata, percuma Pak, itu semua dikorupsi. Saya ingin katakan, biarlah itu menjadi bagian Tuhan untuk menghakimi mereka. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dan saya
perlu menghormati pemerintah itu demi Tuhan. Saudara, mari kita membuka wawasan kita ini. Kita membuka wawasan anak kita, cucu kita, supaya kita semua boleh hidup bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, keuntungan kita sendiri atau kenyamanan kita, tetapi usahakanlah kesejahteraan negeri ini. Saudara, satu saat ada seorang bertanya kepada saya, "Pak, pernah kepikir enggak kalau ada kesempatan pindah ke luar negeri?" Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saudara, kira-kira apa jawab saudara? Saudara, saya balas bertanya, "Kalau kamu gimana?" Kemudian orang ini berkata, "Saya sudah muak dengan negeri ini. Ini negeri rasialis, pemerintah tidak tegas, korup, dan lain-lain," saudara. Begitu panjangnya. Terakhir dia simpulkan, "Saya pengen pindah saja dari negeri ini." Apa jawab saya, saudara? Saya katakan, saya tidak pernah berpikir demikian. Saya hanya merasa ini negara saya. Tuhan taruh saya di sini. Dan saya tahu ada rencananya dalam hidup saya ketika Dia menempatkan saya di negeri ini. Saudara, negeri ini akan dibangun lebih baik kalau ada orang-orang baik yang mencintainya. Negeri ini akan mendukung kekristenan kalau ada orang-orang Kristen yang mau berkontribusi di dalam pemerintahannya. Nilai-nilai kerajaan Allah akan muncul di negeri ini jika anak-anak kerajaan Allah itu ikut berpartisipasi dalam memikirkan bangsa ini. Saudara, ini sudah kita lihat, ini sudah kita rasakan dalam perjalanan sejarah panjang bangsa ini. Mulai dari pembentukan dasar negara ini, sampai pada kebijakan-kebijakannya di masa kini. Namun saudara, kalau kita tidak peduli dengan bangsa ini, kita hanya mengkritik, kita hanya mengeluh, kita hanya mengolok-olok bangsa kita, nggak usah berharap yang baik terjadi. Nggak usah berharap kerajaan Allah itu akan hadir di dalamnya. Karena kehadiran kita itu tidak ada artinya. Sebab Tuhan itu, saudara, menempatkan kita di negeri ini atas rencananya. Tuhan itu memberkati kita untuk menjadikan kita itu berkat bagi negeri ini. Pemerintah yang ada ini ditetapkan oleh Allah. Pemerintahan yang ada ini, saudara, diberikan untuk kebaikan kita. Bersyukurlah, berdoa, dan usahakanlah kesejahteraannya. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan kami dan mengajar kami. Kalau esok kami memperingati 75 tahun bangsa ini merdeka, kami mau mensyukurinya untuk berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Kami mau terus mendoakan bangsa kami di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah hari-hari ini. Biarlah kami umat-Mu boleh menjadi bagian yang akan membawakan doa-doa bagi bangsa ini kepada Tuhan yang akan mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami doakan. Bahkan bantulah kami ya Tuhan, untuk kami mencoba lagi mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa kami. Pakai kami jadi berkat di rumah kami, di tempat kerja kami, di gereja kami, bahkan dimanapun kami berada, supaya kehadiran kami memberkati
orang-orang yang ada menjadi bagian di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas, kami segenap tim gembala GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440101356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pada ibadah khusus ini kami mengucap syukur pada Tuhan. Karena pada hari ini kami memperingati proklamasi yang ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia. Peringatan yang ke-75 tahun ini membuat kami sadar bahwa pimpinan Tuhan sejak bangsa dan negara kami merdeka, melalui berbagai perjuangan, sejak awal di mana semua bangsa Indonesia dari berbagai suku dan kalangan, dari berbagai budaya dan bahasa, bahkan warga keturunan, semuanya bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, naik ke gunung, turun ke lembah, kami merasakan pimpinan Tuhan. Karena itu, kalau tepatnya besok 17 Agustus, kami memperingati sebagai bangsa dan negara yang bersyukur kepada Tuhan, kami sekaligus memohon pimpinan Tuhan untuk waktu yang mendatang. Bapa, pada saat bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi lebih rumit karena hal-hal yang tidak pernah dirasakan selama kemerdekaan RI dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, kami memohonkan persatuan dan kesatuan bagi negara Republik Indonesia, agar setiap warga negara bekerja sama satu sama lain tanpa membeda-bedakan, bersama-sama berjuang mengisi kemerdekaan dengan pengabdian dalam segala bidang. Bapa, kami memohonkan agar menghadapi masa yang sulit ini bangsa kami tidak terpecah belah, tetapi makin bersatu. Bapa, kami mohon kiranya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil, Menteri-Menteri Kabinet, begitu juga pejabat-pejabat legislatif dan judikatif. Kami mendoakan semua pejabat pemerintah di tingkat pusat, di tingkat 1, bahkan ke provinsi, bahkan sampai ke kabupaten, kecamatan. Bapa, kami mendoakan khususnya untuk Malang Raya. Kami mendoakan untuk Bapak Wali Kota dengan wakil. Kami mendoakan ya Bapak karena Malang masih menghadapi zona merah. Bapa, kami mohon kiranya kebijaksanaan Tuhan membantu pemimpin-pemimpin kami yang bersama-sama dengan pemimpin masyarakat, pemuka agama, rohaniwan, bersama-sama dengan petugas kesehatan yang berjuang di garda depan, bersama dengan Polri dan TNI, kami semua
dengan ormas-ormas yang ada, tokoh-tokoh pemuda, bersama-sama kami bekerja sama. Bukan hanya saja menghadapi pandemi COVID-19, tetapi dalam mengisi kemerdekaan bagi Kota Malang dan sekitarnya, bahkan bagi Jawa Timur dan seluruh negara kami. Agar dari Sabang sampai Merauke, Bapa, Engkau memberikan berkat pimpinan dan berikanlah kesejahteraan. Di tengah-tengah kesulitan, kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, bahwa kami adalah warga negara yang mematuhi pemerintah, yang mengasihi pemerintah kami, yang mengabdi kepada bangsa dan tanah air kami. Karena sebagai orang beriman, itulah panggilan rohani. Karena itu Bapa, berilah agar firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Hari Sugianto, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami khususnya berdoa bagi pribadinya, keluarganya, dan pelayanannya di kampus Saat. Dan khususnya kami mendoakan karena pada tanggal 28 Agustus mendatang, Bapak Hari Sugianto akan dilantik sebagai ketua Saat. Kiranya hikmat akal budi Tuhan menyertai hamba-Mu ini, sehingga boleh menjadi pemimpin yang bijaksana, yang menjadi saluran berkat, bukan saja kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai, tetapi juga yang di luar kampus, gereja-gereja yang mengutus mereka yang dididik untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan di Saat. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua hamba-Mu yang telah ikut melayani. Kami juga mendoakan semua pelayan di unit-unit GBT Kristus Pelepas. Semua kepala unit, pemimpin-pemimpin, bahkan koordinator, kepala cabang, pos PI, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga semua warga dan pengurus, hamba-hamba-Mu dalam tim gembala, kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat yang layak, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah pelita yang menerangi dunia yang makin gelap. Dan sebagai garam dunia, berilah rasa pada dunia yang makin hambar, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.
ini. Dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.